Pernah nggak sih kamu bayangin, 5 tahun lagi kita bisa ngerasain inflasi yang begitu parah sampai harganya barang bisa melonjak gila-gilaan? Nggak cuman itu, banyak prediksi yang bilang kalau ekonomi dunia bisa berantakan total di tahun 2030. Apakah itu cuma sekedar ramalan atau ada alasan kuat di baliknya? Yuk, kita bahas sama-sama. Pertama-tama kita harus lihat dulu gimana sih inflasi itu bisa terjadi. Inflasi adalah kondisi di mana harga barang dan jasa terus naik, sementara daya beli masyarakat terus menurun. Dalam beberapa tahun terakhir, kita udah sering banget dengar tentang inflasi yang naik tinggi banget, kan? Misalnya aja di beberapa negara maju, harga bahan pokok yang dulu murah, sekarang bisa bikin kantong bolong. Nah, yang jadi masalah adalah inflasi ini nggak cuma terjadi di satu negara aja, tapi di seluruh dunia. Lalu, gimana kalau prediksi tentang inflasi di 2030 itu jadi kenyataan? Berdasarkan data dari berbagai lembaga ekonomi internasional, ada beberapa faktor besar yang bisa bikin inflasi semakin tak terkendali. Pertama, masalah utang nasional yang menumpuk. Banyak negara, termasuk negara besar, udah terjerat utang yang sangat tinggi. Untuk menutup utang itu, mereka sering banget print uang lebih banyak. Nah, semakin banyak uang yang beredar, semakin besar pula inflasi yang terjadi. Selain itu, perubahan iklim juga bisa jadi faktor penting. Iklim yang ekstrem bisa bikin hasil pertanian anjlok, produksi barang-barang konsumsi menurun, dan akhirnya harga-harga bahan pangan bisa melonjak drastis. Ini tentu aja akan memperburuk inflasi di seluruh dunia. Belum lagi beberapa negara kaya yang punya kontrol besar terhadap perdagangan global juga bisa memperburuk situasi ini dengan kebijakan proteksionis mereka. Tapi bukan cuma itu aja. Digitalisasi dan otomatisasi industri yang makin pesat bisa memperburuk pengangguran, karena banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh robot atau kecerdasan buatan. Bayangin, dengan semakin banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, permintaan terhadap barang dan jasa menurun, dan ekonomi makin melambat. Terakhir, ada juga isu ketimpangan sosial yang makin parah. Semakin sedikit orang yang punya kontrol atas kekayaan dunia, sementara semakin banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini juga bisa memperburuk keadaan ekonomi, karena kelas menengah yang biasanya jadi pendorong pertumbuhan ekonomi semakin tergerus. Lalu, kalau beneran terjadi, apa yang bisa kita lakukan? Ada solusi? Sebenarnya, masih ada harapan kalau pemerintah dan para pemimpin ekonomi dunia bisa bekerja sama untuk menghadapi tantangan-tantangan ini. Tapi, yang jelas, prediksi ini perlu kita pikirkan serius. Apakah kamu siap dengan ekonomi yang bisa semakin sulit pada 2030 nanti? Kalau enggak, ya, kita harus mulai mempersiapkan diri dari sekarang.